Bagaimana melihat situasi arus lalu lintas pergerakan warga selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini? Langsung saya sapa Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso selaku Dirgakum Korlantas Polri. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore Mbak Tiffany. Baik Pak Slamet, untuk libur Natal dan Tahun Baru ini, titik Ya, fokus pengamanan wilayah ada di mana saja Pak? ya, setelah tadi malam kita fokus kepada pusat-pusat peribadatan, maka pada hari libur ini kita fokus kepada lokasi-lokasi perwisataan, khususnya di daerah kalau di Jakarta di Ancol, kemudian kalau di ini Puncak, Panjang Jagorawi, Cikampek, Bandung, Cipularang, kemudian juga daerah Merak, teater daerah Anyer, ya daerah Anyer, Pantai Carita. Itu menjadi fokus pada hari ini, Mbak. Oke, sejauh ini pergerakan kemudian peningkatan juga masih diprediksi masih akan terus terjadi beberapa waktu atau beberapa hari ke depan. Bagaimana pantauan dari Polri sendiri terkait dengan titik-titik wilayah yang berpotensi terjadinya kemacetan? Ya, jadi peningkatan volume kendaraan dari data dari posko NTMC kita itu selama 4 hari dari tanggal 21 sampai hari ini, sampai kemarin, itu untuk keluar Jakarta, Jabodetabek, itu ada sekitar 543.182 kendaraan. Yang masuk 489.000. Sehingga ada selisih 53.569. Untuk hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan tadi pagi di tol Jagorawi dan di tol Cikampek. Sehingga dari kami, karena dari penghitungan itu sudah melebihi kapasitas yang ada, maka kita berlakukan kontraflow. Kontraflow untuk di Jagorawi dari kilometer 11 sampai kilometer 21. Itu ke arah Puncak. Demikian juga yang dari Cikampek, itu dari kilometer 47 sampai 65 itu kita kontraflow. Sehingga alhamdulillah dari pukul 8.20 sampai dengan 12.37 tadi sudah bisa terurai masyarakat yang keluar dari Jabodetabek dari arah Jakarta menuju ke timur maupun ke selatan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Slamet, untuk informasi masyarakat terkait dengan kontraflow ini akan diberlakukan dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian untuk waktunya boleh diinformasikan. Mungkin banyak masyarakat yang masih akan melakukan perjalanan untuk meninggalkan Jakarta. Ya, jadi sesuai dengan prediksi dan cara bertindak kita untuk pemberlakuan kontraflow itu secara situasional kita hitung dulu, Mbak. Kita hitung di posko command center kami yang di kilometer 29 dan NTMC. Apabila kendaraan per jam itu melebihi dari 5.500, maka kita berlakukan kontraflow satu lajur. Dan itu pada saat pemberlakuan itu akan kita informasikan lewat media, baik itu dari CNN juga, kemudian dari NTMC Polri dan dari Humas Polri. Itu selalu kita informasikan sehingga masyarakat dapat dengan cepat terinformasi untuk pemberlakuan kontraflow tersebut. Demikian juga nanti apabila sudah menurun selama 2 jam berturut-turut, maka kontraflow akan kita tutup. Sehingga tidak bisa kita kontraflow jam sekian, nggak bisa. Jadi kita harus hitung dulu. Setelah dari penghitungan baru kita berlakukan kontraflow. Termasuk nanti sore hari ini nanti yang dari arah Puncak itu akan kita one way kan. Puncak ke Jakarta itu akan kita one way kan. Sehingga masyarakat dapat kembali ke Jakarta dengan baik, dengan aman dan nyaman. Baik, untuk titik kemacetan moda transportasi darat khususnya melalui jalan tol, biasanya titik kemacetan juga terjadi di tempat peristirahatan atau rest area. Nah, bagaimana kemudian antisipasi terkait dengan hal ini, Pak Slamet? Ya, ini kebetulan sore hari ini saya cek betul, saya berada di posisi
rest area Cipularang kilometer 88. Ini untuk memastikan di rest area itu tersebut masyarakat yang pada jam-jam tertentu, khususnya jam 12, jam sore seperti ini, itu pasti akan menuju rest area. Nah, untuk di rest area itu kita sudah ada penghitungan juga untuk kapasitas parkir di rest area. Apabila sudah melebihi, hampir melebihi atau 95% melebihi, maka di pintu keluar masuk rest area akan ada petugas di sana untuk mengalihkan ke rest area berikutnya. Sehingga tidak terjadi stuck di dalam rest area maupun di sepanjang jalan tol. Itu untuk yang di sepanjang jalan tol ini, Mbak. Oke, Pak Slamet, untuk masa libur Nataru kali ini juga kita dihadapkan dengan musim hujan. Artinya potensi tingkat kerawanan terkait dengan laka lintas atau kecelakaan lalu lintas itu juga patut menjadi perhitungan. Nah, bagaimana dengan antisipasi terkait dengan hal ini, Pak Slamet? Ya, memang kita selalu terinformasi dari BMKG bahwa kondisi cuaca akhir-akhir ini cukup luar biasa, sehingga masyarakat yang mudik, kami selalu sosialisasikan kepada masyarakat yang akan mudik untuk pengemudi agar betul-betul mempersiapkan diri terhadap kondisi cuaca yang ada. Apabila terjadi hujan seperti sore hari ini di sepanjang Cipularang dari mulai Cikampek sampai di kilometer 88 ini kondisi masih hujan rintik-rintik. Itu perlu mengurangi kecepatan, kemudian nyalakan lampu hazard, hati-hati dan fokus dalam berkendara untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu harapan dan himbauan kepada masyarakat yang melintas baik itu di jalan tol maupun arteri dalam kondisi cuaca yang hujan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Slamet, terkait dengan prediksi kemudian juga pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas untuk arus balik Natal dan Tahun Baru yang akan diprediksi terjadi pada pekan depan seperti apa? Apakah ini juga hal yang sama berlaku untuk di pekan ini? Untuk nanti di arus balik? Ya, dari hasil survei yang kita lakukan dan pelaksanaan selama 5 hari ini, maka kita melakukan analisa dan evaluasi untuk mengantisipasi terhadap arus mudik, arus balik nanti. Khususnya pada saat, karena wilayah-wilayah yang menjadi tujuan daerah untuk berwisata dan mudik, itu kan paling banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Nah, di situ untuk arus baliknya pun kita antisipasi baik itu di penyeberangan, kemudian di bandara, kemudian juga di jalan, khususnya di jalan tol maupun jalan arteri. Itu pemberlakuannya akan sama. Jadi kita sudah tentukan dengan skema SKB untuk melarang atau mengurangi operasional dari kendaraan sumbu 3 ke atas. Oke. Salah satunya itu. Nanti ada kontraflow, ada delaying system, juga ada kita monitoring selalu dengan petugas-petugas, baik itu yang pelaksana di lapangan dengan Turjawali. Kita juga menyiapkan tim urai dan tim TAA, Traffic Accident Analysis, apabila terjadi kecelakaan, sehingga bisa segera terurai dan tertangani dengan baik apabila terjadi kecelakaan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Paul Raden Slamet Santoso atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore, Pak Slamet. Selamat sore, terima kasih, Mbak.